Film ini didasarkan pada seorang gadis muda bernama Luxi dan di dalam hidupnya ada 5 orang kecil di sana. Perubahan apa yang akan terjadi dalam hidupnya setelah mereka tiba atau akankah itu menimbulkan bahaya? Di awal film kita melihat Luxi. Dia adalah gadis terbaik, aktif dan pintar di sekolahnya. Dia memiliki seorang adik laki-laki yang nakal dan kurang memenuhi syarat dibandingkan adik perempuannya. Dia selalu mendapatkan nilai lebih sedikit daripada saudara perempuannya. Ini adalah tahun terakhir mereka berdua di sekolah ini. Suatu hari, guru mereka mengungkapkan bahwa siswa kelas atas akan duduk di depan. Mereka yang mendapatkan nilai bagus, kemudian siswa akan duduk sesuai nilai mereka. Selain itu, dia memberitahu mereka orang yang menerima nilai tertinggi bahwa mereka akan menerima penghargaan, dan gadis yang duduk bersama Luxi di kelas, dia cukup cemburu kepadanya dan menganggap Luxi sebagai musuhnya. Di dalam rumah, ketika orang tua Luxi mengetahui bahwa siswa berprestasi dengan nilai tertinggi akan mendapatkan penghargaan, mereka menjadi sangat bahagia. Orang tuanya merawatnya lebih dari saudara laki-lakinya, karena Luxi selalu mendapat nilai bagus di kelasnya. Padahal kakaknya sedikit nakal. Luxi memberitahu orang tuanya tentang kakaknya, bahwa dia terlibat dalam beberapa kenakalan di kelas dan dia tidak memperhatikan studinya. Mendengar ini, orang tua Luxi sering memarahi kakaknya. Sementara itu, ayah Luxi meletakkan sebuah kotak kaleng di atas meja. Ada sesuatu yang manis untuk dimakan, dan ketika kakaknya mulai menyentuhnya, ibunya melarangnya dengan mengatakan, "Ini bukan untukmu. Ini untuk putriku." Lalu dia memberikannya. Di malam hari, saat Luxi membuka kotak itu, dia tiba-tiba pergi ke samping. Cahaya terang muncul dari dalam kotak itu dan tiba-tiba 5 anak kecil muncul di sana dan menanyakan identitas Luxi. Melihat orang-orang kecil ini berbicara, dia menjadi terkejut dan bahagia. Orang-orang kecil itu sedang berbicara dengannya. Dia bertanya tentang mereka dan kemudian memperkenalkan dirinya kepada mereka. Orang-orang kecil ini mengatakan bahwa kami selalu hidup di dalam kaleng. Selama ini, Ibu Luxi lalu memanggilnya. Dia pertama kali memutuskan untuk menceritakan hal ini kepada ibunya. Belakangan, dia ingat bagaimana ibunya membuang semua hewan peliharaan keluar rumah. Jadi, dia memutuskan untuk tidak menceritakan apapun kepada ibunya. Setelah mengukurnya, dia lalu menyiapkan gaun untuk mereka. Kemudian, dia menamai mereka menurut mereka masing-masing. Salah satu dari mereka ingin menjadi artis, jadi dia menamai artisnya. Dia cukup suka membuat lukisan. Yang kedua ingin jadi pengusaha, dan yang ketiga dia ingin menjadi dokter karena dia sangat suka belajar. Dan dia ingin melindungi orang. Yang terakhir, dia pengen jadi seorang penyanyi karena dia suka bernyanyi. Luxi juga memberi mereka rumah mini tempat mereka bisa tinggal. Saat Luxi akan tidur, dokter lalu datang memberitahunya bahwa dia suka belajar dan dia ingin pergi ke sekolah. Luxi lalu setuju dan memberitahunya, "Oke, kamu akan ikut denganku ke sekolah besok." Keesokan harinya, Luxi lalu membunyikan dokter di rambutnya dan di sana dia bertemu dengan gadis pintar yang sama. Siapa musuhnya dan dia cemburu kepadanya. Dia memberitahu Luxi bahwa kakakmu juga tidak mengambil kelasnya hari ini. Yang Luxi katakan, "Jadi apa yang bisa aku lakukan?" Gadis pintar itu berkata, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi ke guru dan mencarinya." Karena dia biasa menceritakan semuanya kepada guru. Bisa dikatakan dia banyak mengeluh. Sementara itu, seorang anak laki-laki memegang tangan Luxi dan berkata, "Mengapa kamu selalu menyalahkan kakakmu?
Sementara itu, dokter yang disembunyikan di rambut Luxi, dia membuka celana bocah itu setelah masuk ke sakunya. Akibatnya, dia dihina di depan mereka semua. Semua siswa lalu menertawakannya. Kami melihat saudara laki-laki Luxi bersama dengan anjingnya masuk ke kamar Luxi. Anjing itu lalu mengambil rumah kecil itu dengan mulutnya dan mulai mengocoknya. Mereka semua menjadi khawatir dan semua orang kecil lalu menjadi gemetar. Mereka merasa seperti ada gempa bumi telah melanda di sana. Sementara itu, prajurit di antara mereka memukul anjing itu dengan menggunakan senjatanya. Akibatnya, anjing tersebut terluka dan hidungnya mulai mengeluarkan darah. Ketika saudara laki-laki Luxi melihat ini, dia mulai mencarikan obat untuknya. Sementara itu, ibunya hendak masuk ke dalam setelah mendengar suara-suara itu. Karena Kak Luxi juga menyembunyikan anjing itu dari ibunya. Ketika orang-orang kecil belajar, mereka membantunya menyembunyikan anjing itu. Setelah duduk di atasnya, tentara itu lalu membawanya keluar dari jendela. Di malam hari, ketika Luxi mengetahui bahwa prajurit itu tidak ada, mereka semua diam-diam pergi untuk menemukannya. Sementara itu, saudara laki-laki Luxi juga melihat orang-orang itu. Sekarang dia menceritakan segalanya kepada kakaknya. Belakangan, kakaknya berterima kasih kepada mereka semua karena mereka semua telah menyelamatkan anjingnya. Belakangan, Luxi mengatakan bahwa menurut ibunya, jika saudara laki-laki saya mendapatkan nilai 90% di surat kabar, maka dia akan mengizinkan memelihara anjing ini di dalam rumah. Tapi dia tidak memenuhi syarat. Bagaimana dia bisa mendapatkan nilai seperti itu? Dokter lalu mengatakan kepadanya bahwa saya akan membantunya. Keesokan harinya, dokter lalu membantunya, tetapi Luxi tidur saat mencoba pemeriksaan. Saat hasilnya diumumkan, saudaranya mendapatkan nilai bagus karena ditolong oleh dokter. Dalam hal ini, orang tua Luxi sering memarahinya. Di sana, gurunya tidak percaya pada kakak Luxi. Bagaimana dia bisa mendapatkan nilai seperti itu? Bahkan sekarang dia menjawab semua pertanyaan dengan baik dengan bantuan dokter itu. Namanya kini masuk dalam daftar siswa terbaik sekolah tersebut. Orang tuanya sekarang mulai memperhatikannya. Tapi Luxi cukup khawatir dengan semua ini. Dia duduk di tengah hujan dan kini mulai berpikir. Sementara itu temannya mendekatinya dan bertanya, mengapa kamu bersedih? Ini adalah ujian dan ujian ini tidak bisa menentukan masa depan kita. Jangan khawatir, semuanya kini akan baik-baik saja. Belakangan temannya memberinya foto yang merupakan foto Luxi yang dibuat olehnya. Luxi lalu pergi ke orang-orang kecil itu. Dia mengatakan teman saya adalah seniman terbaik dan dia melukis dengan sangat baik. Tapi guru tidak akan pernah membiarkan dia berpartisipasi dalam kontes karena dia selalu mendapat nilai rendah dalam ujian. Mendengar hal ini, orang kecil menjadi sangat marah. Mereka semua berencana untuk mendobrak kantor guru itu. Jadi, mereka bisa mencuri barang-barang lukisan itu. Keesokan harinya, semua orang kecil datang ke kantor guru dan mencari warna. Mereka semua keluar setelah mengambilnya, tetapi artisnya tertinggal di sana. Untungnya, guru itu dipanggil oleh seseorang dan dia pun bisa kabur. Luxi lalu memberikan warna kepada temannya agar dia dapat berpartisipasi dalam kontes. Temannya lalu membuat lukisan dengan artis. Saat lomba lukis dimulai di sekolah, siswa kelas bawah tidak diperbolehkan ikut. Tetapi Luxi di sini menunjukkan lukisan temannya kepada semua tamu. Dan dia berbicara kepada mereka dalam bahasa yang berbeda. Semua orang merasa senang, tapi Luxi hadir di antara pertunjukan. Dia lalu dihukum karena dia telah merusak pertunjukan. Dia dihukum untuk membersihkan semua area sekolah. Banyak siswa lain lalu datang ke sana untuk membantunya.
Mereka semua adalah temannya, dan sementara itu pengumuman dibuat oleh pembicara bahwa siswa dengan nilai rendah tidak akan berpartisipasi dalam kontes apapun. Ketika semua orang kecil mendengar bahwa ini akan terjadi, mereka lalu memutuskan bahwa mereka akan membantu semua siswa yang lemah dalam studi mereka. Luxi lalu memperkenalkan orang-orang kecil itu dengan semua temannya. Mereka merencanakan bahwa mereka akan membantu mereka dalam ujian mereka. Sekarang, hari ujian tiba tetapi rencana mereka hancur. Ketika guru meminta semua orang untuk pindah tempat duduk. Ini adalah kisah masa kecil semua anak. Tapi tetap saja, mereka berhasil membantu semua orang dan mampu melewatinya. Tidak hanya lulus, tetapi semua siswa mendapat nilai bagus. Tetapi guru lalu mengetahui tentang mereka dan semua yang telah mereka lewati dengan menyontek. Gadis pintar itu memberitahu guru tentang ini semua yang cemburu pada Luxi, karena dia mendapat kertas curang dari kelas. Sekarang semua siswa ini dipanggil ke kantor kepala sekolah. Mereka semua ditanya siapa yang telah melakukan ini. Luxi lalu menyalahkannya karena dia telah melakukan ini semua. Setelah mendengar ini, orang tua Luxi lalu dipanggil ke sekolah. Mereka memberitahu mereka tentang dia dan dia juga dikeluarkan dari sekolah. Ibunya lalu memarahinya dengan buruk karena hal ini. Luxi memberitahu bahwa semua siswa telah diperlakukan tidak adil berdasarkan nilai mereka. Kepala sekolah menjadi sangat marah setelah mendengar hal ini. Tapi ayah Luxi berkata, tolong jangan keluarkan putriku dari sekolah. Nah, di sini kepala sekolah dan guru menjadi setuju dengan hal ini. Di sana ketika orang-orang kecil belajar, mereka berkata semua siswa yang lemah juga perlu ikut belajar. Mendengar hal ini, Luxi lalu berkata, aku pernah menjadi murid yang baik. Saya biasanya mendapatkan nilai bagus. Tetapi sejak Anda datang, saya tidak bisa mendapatkan nilai bagus. Mendengar hal ini, orang-orang kecil ini lalu menjadi sedih. Setelah mengemasi tes mereka, mereka pun lalu pergi. Mereka semua datang ke tempat yang berbeda, dan saudara laki-laki Luxi datang ke sana. Dokter di antara orang-orang kecil berkata untuk mengumpulkan semua siswa yang lebih lemah. Kami ingin membantu semua orang, dan kami akan memberitahu mereka cara belajar. Semua siswa kini berkumpul dan mereka memberitahunya bahwa Anda harus belajar bersama. Suatu hari, gadis pintar itu melihat orang-orang kecil dan mengunci mereka di dalam toples kaca. Jadi, mereka dapat membantunya dalam studinya. Keesokan harinya, saudara laki-laki Luxi memberitahunya tentang hilangnya orang-orang kecil itu dan memintanya untuk menemukan mereka, tetapi Luxi mengatakan tidak. Kita harus memperhatikan ujian kali ini. Di sisi lain, gadis pintar mengunci orang-orang kecil di dalam toples dan mengeluarkannya dari toples. Sementara itu, seekor tikus lalu datang menyerang mereka. Di kelas, Luxi mulai keluar dari kelas setelah meninggalkan ujian, karena sekarang dia juga mengkhawatirkan orang-orang kecil itu. Tapi guru berkata, Luxi, jika kamu seperti ini, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Dia tidak mendengarkannya dan keluar dari kelas. Dia lalu menemukan orang-orang kecil di sana. Sementara itu, dia mendengar suara toples pecah. Itu datang dari ruang toko dan dia segera pergi ke sana. Semua orang kecil yang telah menjadi temannya sekarang. Dia menyelamatkan mereka semua dari tikus dan dia meminta maaf kepada semua orang. Kemudian, dia mengambilnya dari sana. Setelah ini, gadis pintar itu lalu datang ke sana dan dia melihat bahwa tidak ada tubuh di sana. Sementara itu, saat dia menyalakan lampu, kilaunya mulai muncul di sana. Dan api menyala di sana, lalu api pun menyebar ke seluruh sekolah. Kini semua siswa terjebak karena api. Guru lalu membantu mereka semua dan membawa mereka keluar dari sana. Beberapa guru berusaha memadamkan api. Luxi lalu terjebak di sana dan dia menyelamatkan gadis pintar itu.
Lalu dia pun menangis karena terluka. Semua siswa telah datang ke atap sekolah setelah berlari dan orang-orang kecil membawa helikopter ke sana dengan bantuan saudara laki-laki Luxi. Mereka menyelamatkan semua orang dengan melempar tali. Semua siswa bergerak maju setelah memegang tali dengan bantuan seragam mereka. Namun saat giliran Luxi tiba, talinya mulai terbakar karena api. Sementara itu, prajurit kecil lalu datang menyelamatkan Luxi setelah melompati tali. Semua orang belajar tentang orang-orang kecil, bahwa mereka telah menyelamatkan hidup semua orang. Belakangan, tentara itu segera dibawa ke rumah sakit. Dia membutuhkan darah yang cocok dengan gurunya. Guru Luxi lalu menyelamatkan prajurit itu dengan menyumbangkan darahnya. Orang tua Luxi lalu juga menyadari bahwa tidak selalu mendapatkan nilai bagus dan belajar sepanjang waktu. Ada juga banyak hal di dunia ini yang harus dipelajari, seperti membantu orang lain, mencintai orang lain, dan juga merawat mereka. Prajurit kecil itu juga sekarang kini sudah sembuh. Dan di akhir film kita diperlihatkan bahwa Luxi dianugerahi sebagai siswa terbaik. Dia memberitahu semua orang bahwa kita harus bekerja keras dan selalu lulus dengan nilai bagus. Dan semua orang bertepuk tangan untuknya. Pada akhirnya orang-orang kecil mulai pergi setelah mengucapkan selamat tinggal pada Luxi ke dunia nyata mereka, dari mana mereka berasal, dan tidak ada yang tahu tentang hal itu, dari mana mereka datang. Saat pergi, gadis artis memberikan lukisannya kepada Luxi, di mana Luxi bersama mereka dan selalu bahagia dan merasa ingin menjaga orang lain, dan film pun berakhir.